Pada saat itu saya tamat kuliah 2,5 tahun. Itu banyak dikuasai bukan oleh orang lokal kita, Bali ataupun Indonesia pada khususnya gitu. Itu sesuatu yang aneh dan gila. Pariwisata harus menghabisi pertanian, bahwa pertanian harus menghabisi pariwisata. Halo Bli Surya, apa kabar? Baik, gimana kabar? Astungkara baik juga. Lagi sibuk apa aja nih Bli akhir-akhir ini? Sibuk ngurusin tani coklat, sibuk ngurusin ekraf. Ya, biasalah warawiri. Bisa diceritakan Bli Surya terkait latar belakang pendidikannya dari berkuliah dulu di Universitas Udayana? Iya. Berarti tentang sekolah nih ya? Sekolah. Oke. Ya, saya sebenarnya sih memang dasarnya basically orang ekonomi ya. Jadi memang dari awal, memang SMA-nya dulu IPA. Cuman kelihatannya cita-cita pengusaha nih. Jadi akhirnya turunnya jadi pengusaha dan kita sarjana ekonomi di bidang pemasaran lebih banyaknya. Nah, itu kayak. Setelah lulus kuliah kan Bli Surya melanjutkan di bank. Yes. Selama kurang lebih kalau nggak salah selama hampir satu dekade. Yes, 9 tahun sih 9 tepatnya. tahun. Kemudian apa aja sih pengalaman yang Bli Surya dapat selama di bank tersebut? Kebetulan saya ini dari dulu, dari SD itu memang sudah punya cita-cita jadi pengusaha. Memang cita-cita dari SD. Cuman kenapa bisa kemudian terdampar di bank itu karena memang orang tua saya terutama ibu itu sangat ingin punya anak seorang bankers. Jadi ibu saya itu punya harapan diantar ke kampusnya, kebetulan ibu saya seorang dosen di Udayana. Dia pingin banget saya mengantar beliau itu menggunakan mobil, kemudian pakai dasi gitu. Jadi akhirnya saya ingin mewujudkan mimpi itu, mimpi orang tua saya. Pada akhirnya saya bekerja di bank. Pada saat itu saya tamat kuliah 2,5 tahun. Ya, jadi saya adalah lulusan tercepat di Fakultas Ekonomi dengan tamat 2 tahun 8 bulan. Kemudian sebelum saya mendapatkan ijazah, saya udah diterima di Bank BRI. Nah, itu pun karirnya juga dari bawah sebetulnya. Jadi memang dari kredit kecil sampai dengan kredit paling besar. Nah, kalau soal pembelajarannya luar biasa ya. Sebenarnya kita mulai dari bagaimana mengenal usaha, usaha kecil, kemudian usaha menengah, sampai usaha besar. Nah, kebetulan di situ saya kan kerjanya lebih banyak di Bali. Saya memang dulu mewilayahi Bali, NTB, NTT. Ya, terakhir saya kerja di salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Itu saya cakupan wilayah pekerjaan saya itu Bali, NTB, NTT. Nah, saya sudah mengenal Indonesia itu dari saya bekerja di bank gitu ya. Di situ saya melihat bahwa orang Bali itu punya potensi yang luar biasa tentang bagaimana berbisnis gitu ya. Tidak hanya bisnis di bidang pariwisata, tapi juga di bisnis pertanian maupun perdagangan. Nah, kemudian di situ saya berpikir, oh ini ternyata bukan hanya soal saya bekerja dengan baik, tapi bagaimana saya bisa mencontoh orang-orang yang sudah sukses di bisnisnya masing-masing gitu. Jadi kawah candra di mukanya pengusaha itu sebetulnya adalah salah satunya adalah bekerja di bank gitu. Jadi di situ tempat belajarnya. Oh, ini toh bisnis orang. Jadi proses bisnisnya kayak apa. Kemudian cari untungnya dari sisi mana saja. Itu udah tahu kita. Gitu deh kira-kira. Lalu dari banyaknya pengalaman yang Bli Surya dapat, apa yang akhirnya menjadi saya selesai nih di bank dan mulai untuk berani membangun usahanya sendiri? Nah, oke. Ya, bagus banget ya. Jadi intinya gini pada saat saya memutuskan itu sifatnya adalah accident. Nah, jadi not by design. I always talk about this business is not about the accident and about the developing or kita sengaja bikin gitu ya. Kita secara sistem bikin atau kita sengaja pingin jadi pengusaha, enggak. Jadi saya itu jadi pengusaha itu because of accident. Karena memang ada situasi tertentu. Situasi tertentu yang terjadi itu adalah saya ini memang kita orang Tabanan begitu ya. Selalu ke orang tua refernya kan. Kalau orang tua minta apa itu kita berusaha penuhi gitu. Nah, ayah saya itu seorang penyuluh pertanian di Kementerian Pertanian. Nah, beliau pada saat itu
datang ke salah satu pabrik coklat di Bali. Nah, ketika beliau datang ke situ sebagai seorang pertanian, seorang orang di bidang pertanian, beliau kemudian melihat ternyata pemilik pabrik-pabrik coklat ini sebagian besar itu orang asing. Bukan orang Bali. Bukan orang Bali, bukan orang lokal Indonesia. Nah, kemudian kita coba cek secara digital. Kira-kira sebetulnya ada nggak sih orang lokal yang punya pabrik coklat gitu kan? Nah, di situ kita tahu bahwa ternyata pabrik-pabrik coklat maupun pabrik lain yang sifatnya komoditas itu banyak dikuasai bukan oleh orang lokal kita, Bali ataupun Indonesia pada khususnya gitu. Nah, ini kemudian memberikan sebuah stigma di pikiran orang tua saya bahwa kita harus melakukan sesuatu. Kenapa? Karena ketika kita tidak melakukan sesuatu, maka di situ ada penjajahan ekonomi baru sebetulnya. Bagaimana orang-orang di luar Indonesia itu bisa membangun di Indonesia dengan sedemikian rupa, dengan membeli produk-produk kita secara murah dan kemudian memproduksinya dalam bentuk produksi yang lebih bernilai atau punya value, kemudian dia menjual dalam bentuk produk jadi. Nah, disitulah kemudian kita berpikir, oh ternyata kita ini harus punya sesuatu yang lebih bernilai gitu. Nah, sehingga ketika kita memikirkan itu, kita berpikir, oh kayaknya kita bisa deh bikin sesuatu. Nah, akhirnya disitulah bahwa oh kita bisa nih bikin pabrik coklat. Akhirnya kita coba bikin pabrik coklat, pada akhirnya tidak jadi coklat, jadinya dodol. Itulah awal mula kita berbisnis. Jadi semua bisnis itu pasti tidak akan mulus gitu. Lalu tantangan pertama yang Beli Surya hadapi, kan ini dari transisi dari pegawai bank, dari kerja di bank untuk mulai menjadi pengusaha, tantangannya di awal apa sih Beli Surya yang terasa berat? Semua pengusaha pasti berat di awal ya. Pada dasarnya, apalagi kita yang memang tidak punya basic di situ. Kita orang bank. Orang bank itu cenderung akan berpikir dua hal. Yang pertama adalah finansial, yang kedua adalah marketing. Ya. Kemudian apa masalah yang kemudian terjadi ketika kita menjadi seorang pengusaha dari seorang pegawai bank? Maka kita akan bicara soal bagaimana memenuhi kebutuhan modal dan bagaimana memenuhi kebutuhan market atau pasar. Ya. Oleh karena itu, ya karena kalau di bank ya kita udah ngerti lah cara nyari modal tuh gimana, ya itu menjadi tidak masalah. Nah, kemudian marketnya gimana? Nah, kebetulan saya fokus di bisnis coklat, ya. Nah, coklat ini pada saat saya memulai di 2017 itu memang belum ada orang Bali bikin coklat. Jadi that is the first time ya, Balinese to make coklat gitu ya. Itu sesuatu yang aneh dan gila dianggap pada saat itu, bikin coklat di desa di mana orang Bali nggak ngerti bikin coklat. Setahu orang-orang yang sudah umum, pabrik coklat pasti punya orang asing. Nah, sekarang ini tantangannya. Nah, singkat cerita, tantangan pertama tentu saja dari sisi produksi. Produksinya tadi seperti saya cerita tadi, coklatnya nggak jadi coklat, jadinya dodol. Karena nggak ngerti cara produksinya gitu loh. Mau tanya siapa yang bisa ngajarin juga nggak ada gitu loh. Pada akhirnya kita berproses dalam proses tersebut sehingga akhirnya jadi coklat itu gitu loh. Dalam proses yang panjang gitu. Itu satu dari sisi produksi. Yang kedua dari sisi pemasaran. Nah, market itu karena yang jadi dodol, habis dodol jadinya batu. Dan salah satu perusahaan besar beli, karena pada saat itu Pergub 99 2018 mewajibkan kita atau perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia untuk membeli produk UMKM untuk dijual. Nah, akhirnya ada perusahaan besar, kita nggak sebut merek, dia datang untuk beli produk kita, dan ketika produk kita sampai di market mereka, ya, akhirnya barang itu kembali semua, karena batu semua. Betul. Jadi kalian bisa bayangin gimana kita baru bisnis, tiba-tiba ada yang order banyak, kita jual kepada mereka dengan kualitas yang tidak terlalu baik, kemudian ketika kualitas itu tidak terlalu baik, akhirnya balik lagi ke kita, dan itu merupakan kerugian kita. Jadi kalau bicara masalah di bisnis ya seperti itu, saya pikir. Banyak sekali ya. Berarti dimulai awalnya itu di Chow Coklat ya? Ya benar. Kita mulainya di Chow Coklat ya. Chow Coklat. Kemudian untuk tahap produksinya sendiri, Bli,
Untuk dari yang berbentuk dodol kemudian jadi batu sampai akhirnya menjadi Chow coklat yang sekarang itu prosesnya lama. Kemudian prosesnya bagaimana aja, Bli? Ya lama banget ya, nggak lama lagi. Tapi ini, pada prinsipnya bisnis itu adalah sebuah proses, sebuah kondisi di mana seorang pengusaha diberikan tantangan apakah dia akan menyerah atau tidak. Nah kalau kami di Chow Coklat memilih tidak menyerah, prinsipnya itu. Nah ketika kita sudah memilih tidak menyerah, ya maka kita memilih untuk terus berjalan dan menghadapi seluruh tantangan yang ada. Nah, karena kami melihat bahwa produk ini bermasalah, kami kemudian mendatangkan beberapa expert. Ya, ada dulu namanya PUM. Jadi PUM ini adalah gabungan orang-orang ahli yang ada di seluruh dunia. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang sudah retirement, sudah pensiun. Nah, ketika mereka pensiun, mereka punya sebuah tim yang disebut dengan PUM. Nah, PUM ini kemudian kita undang yang ahli coklatnya untuk datang ke Indonesia. Nah ternyata mereka mau tanpa bayaran. Yang penting kita nyiapin makan sama kita nyiapin tempat tinggal. Nah yang pertama itu strategi mereka adalah mereka memberikan 30% ilmunya kepada kita. Saya 70%-nya bayar. Nah singkat cerita karena kami sadar dengan hal tersebut, kami belajar 30% itu dan kami kembangkan. Mereka datang tuh yang pertama tanpa bayaran, hanya kasih makan dan tempat tinggal. Nah setelah 30% kita dapat, ternyata pengembangan 100% udah bisa sendiri. Jadi nggak ngundang yang kedua, jadi nggak perlu bayar gitu. Jadi ceritanya gitu, sehingga coklat itu akhirnya jadi. Dan sampai sekarang kita punya hampir 200 jenis coklat. Mungkin yang terbesar di Indonesia ya, secara jenis, secara jumlah. Dan ya kita udah punya ekosistemnya lah hari ini gitu. Kalau yang unik sendiri dari Chow coklat yang bisa dibilang membedakan Chow coklat dari coklat-coklat yang lain yang dijual di pasaran, itu nilai uniknya apa, Bli? Ya coklat itu memang unik ya. Kalau kita belajar tentang coklat, memang saya kebetulan karena seorang marketing dan kebetulan saya memang membidangi bidang ini. Pemahaman kita tentang coklat ini tidak boleh hanya sebatas produk, tapi bagaimana kita memahami historinya sebagai sebuah bagian dari kehidupan manusia, ya. Kalau saya cerita tentang coklat itu adalah sebuah produk yang sudah ditemukan 5.000 tahun sebelum Masehi. Ya, itu ditemukan oleh suku bangsa Maya, ya, yang ada di Amerika Tengah. Nah, rajanya namanya Kukulkan. Ya, yang ada di Amerika Tengah. Kalau kamu tahu dulu yang namanya Maya zaman 2012 yang dia punya jam kiamat, ya itu ditemukan juga oleh suku bangsa Maya. Nah mereka lah yang pertama kali menemukan coklat. Nah coklat itu sendiri kalau kita sebut dalam bahasa Latin itu disebut sebagai apa ya namanya? Saya agak lupa namanya ya. Tapi artinya adalah coklat itu adalah makanan para dewa. Jadi kalau bahasa Latinnya itu saya agak lupa namanya, tapi nama diartikan coklat itu adalah makanan para dewa. Nah, dulu tahun 5.000 tahun sebelum Masehi itu, coklat itu tidak boleh dimakan oleh orang selain keturunan raja. Jadi cerita coklat itu seperti itu, ya. Nah, ketika pada saat bangsa Spanyol datang sekitar 2.000 tahun sebelum Masehi, dia datang ke suku bangsa Maya untuk melakukan perdagangan yang namanya, ada orang Spanyol ya, namanya Hernan Cortés. Ada orang Spanyol nih, dia datang ke suku bangsa Maya ini yang ada di Amerika Tengah. Mereka ketemulah antara Hernan Cortés sama si Raja Kukulkan ini. Nah, pada saat dia berdiskusi, nah mereka disuguhkanlah si Hernan Cortés ini coklat. Nah, kalau coklat zaman dulu itu adalah coklat yang dicampur dengan cabai. Jadi coklat cabai itu diberikanlah kepada si Hernan Cortés, seorang pemimpin kapal dari Eropa, tepatnya di Spanyol. Nah, ketika dia datang, kemudian disuguhkan, dia senang. Nah, ketika dia senang, dia bawalah sebagian coklat ini menuju Eropa. Jadi ceritanya gitu. Nah, ketika coklat ini kemudian ditaruh di Eropa, maka mulailah orang Eropa menyukai coklat gitu. Sehingga begitu berkembang coklat ini di Eropa. Sedangkan di Eropa, karena musimnya adalah 4 musim, dia tidak bisa ditanam di Eropa. Jadi coklat itu adalah tropical plant, jadi tanaman tropis.
Jadi tidak bisa ditanam di tempat lain selain tropis. Oleh karena itu mereka balik lagi nih, si Hernan Cortés dan teman-temannya, terjadilah perang untuk memperebutkan coklat ini. Ceritanya gitu. Nah, coklat ini begitu sukses di Eropa sehingga hanya orang kaya yang bisa makan coklat. Ya. Bahkan coklat itu dikembangkan dengan berbagai termasuk medicine, kosmetik dan sebagainya gitu. Jadi pemahaman kita tentang coklat itu adalah memang barang yang diperebutkan sejak dulu. Nah, pertanyaan Gek tadi soal bagaimana apa bedanya antara Chow coklat dengan yang lain. Chow coklat ini di Indonesia adalah satu-satunya coklat yang punya sertifikasi organik, satu-satunya. Jadi perbedaan kami dengan produk lain tidak hanya soal produknya, tetapi bagaimana produk ini dibuat. Yang pertama adalah kita mengutamakan bagaimana produk ini betul-betul bisa memberi kesejahteraan buat masyarakat. Maksudnya apa? Dalam ilmu percoklatan itu banyak sekali orang yang terlibat. Yang pertama adalah petani. Ya, kemudian ada masyarakat sekitar pabrik. Ya, kemudian tentu saja pembelinya. Nah, bagaimana kita menciptakan sesuatu atau menciptakan kehidupan yang makmur buat ketiga bagian ini? Dari sisi petani, Chow Coklat sejak awal sudah mendedikasikan diri untuk membeli produk petani lebih tinggi dari nilai market. Katakanlah dulu pertama kali kita membangun tahun 2017, itu harga coklat itu sekitar 20.000 ya per kilo. Per kilo. Coklat kering, kakao yang kita nyebutnya kakao kering itu ya. Kita sudah beli di 40.000. Jadi sudah beli 2 kali lipat. Kenapa kita bisa beli dengan harga 40.000 pada saat itu sedangkan orang lain beli 20.000? Karena setelah kita memahami proses produksinya, keuntungan itu ternyata dinikmati sangat besar oleh produksi ini, orang-orang yang memproduksi ini. Sehingga kan kita melihat loh, ternyata petani ini termarginalkan sekali dengan harga seperti itu, gitulah. Sehingga kami melawan dengan cara membeli dengan lebih tinggi. Tetapi kami tidak hanya bicara soal membeli dengan harga tinggi, tapi gimana sih petani-petani ini bisa kemudian mampu menciptakan produk coklat yang betul-betul berkualitas tinggi. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, jadi sesuai Permentan 74 tahun 2017 itu sudah diatur bahwa seluruh hasil pertanian coklat itu harus fermentasi. Nah, kalau tidak fermentasi maka coklat itu menjadi berkualitas rendah. Nah, oleh karena itu tim Chow Coklat bergerak untuk membuat petani-petani ini memahami bagaimana caranya menciptakan produksi coklat berkualitas tinggi. Nah, dengan kualitasnya yang tinggi, kita kemudian mampu membeli produk itu dengan harga tinggi. Itu dari sisi petaninya. Nah, kemudian dari sisi tenaga kerja, kita sadar bahwa tenaga kita kan pabrik kita di kampung nih, tempat kelahiran ayah saya. Ya, bagaimana kita bisa mengajak orang kampung yang tadinya ngurus babi, ngurus celeng gitu, ngurus sapi, terus ngurus ayam, metajen dan sebagainya. Sekarang kita ajarkan masuk ke sebuah industri, di mana industri coklat mewajibkan kita untuk bersih, ya, kemudian safety, ya, kemudian betul-betul hati-hati, pakai topi, pakai baju lab dan sebagainya. Bagaimana merubah habit orang desa yang tadinya sudah biasa berkotor-kotor, sekarang masuk ke industri yang sifatnya bersih. Nah, itu tantangan berikutnya. Ya, jadi kami tidak hanya bicara coklat as a produk, tidak bicara coklat bahwa Chow Coklat adalah produk yang enak, enggak. Tapi Chow Coklat adalah sebuah produk yang punya histori yang tinggi, bagaimana mengembangkan masyarakat itu. Ya. Itu dari sisi masyarakat seperti itu. Jadi hari ini seluruh tenaga kerja kami itu adalah masyarakat sekitar desa. Nah, dengan konsep ini otomatis orang-orang kita khususnya di Tabanan tidak perlu lagi kerja di Ubud. Tidak perlu lagi kerja di Jimbaran, tidak perlu lagi kerja di Canggu. Mereka cukup kerja di rumah mereka sehingga adat mereka bisa terjaga. Ya, tidak perlu mereka harus jauh-jauh kerja dengan berbagai alasan. Ya, tapi dengan adanya pabrik di daerah mereka, pabrik yang memang berfokus pada green industry, karena kami mengusung organic product. Jadi bagaimana di kebun tidak boleh ada bahan kimia, bagaimana di kebun semua sampah-sampah pertanian yang ada di kebun kita kelola jadi pupuk. Jadi segala sesuatunya itu terjadi secara alami. Nah, itulah yang membedakan perusahaan kami dengan perusahaan lain. Kami tidak fokus bagaimana mencari laba sebesar-besarnya, tidak. Tapi bagaimana laba ini, perusahaan tetap harus profit.
tetapi bagaimana profit ini memberikan dampak yang luas buat masyarakat. Itulah yang lebih penting. Maka kami selalu mendeklarasikan diri sebagai perusahaan sosio bisnis, sosio entrepreneur. Saya tidak pernah mengaku sebagai entrepreneur murni. Kalau entrepreneur murni, saya beli 1, saya jual 10, itu entrepreneur murni. Tapi kalau entrepreneur, sosio entrepreneur, saya beli 1, jualnya 3, tapi 1-nya saya kasih masyarakat. Sehingga ada keadilan dalam proses itu. Gitu. Kira-kira gitu ya. Sangat luar biasa ya saya mendengarnya, Bli. Berarti maksudnya di sini bagaimana tidak hanya mendatangkan laba atau untung untuk beli sendiri, tapi juga dapat bermanfaat untuk masyarakat di sekitar. Betul. Untuk sekarang, untuk produksi coklatnya itu berarti diambil dari Bali. Yes. Ya, otomatis ya. Jadi kami di Bali, kita di Bali ya. Ada kesenjangan yang luar biasa di Bali. Bahwa Bali ini kalau kita lihat kemarin Covid ya, begitu pariwisata itu mati, maka seluruh lini bisnis kita, lini kehidupan masyarakat Bali itu lumpuh. Artinya apa? Memang ketimpangan itu sudah terjadi secara masif. Bahwa pariwisata adalah ujung tombak lokomotor atas seluruh bisnis yang ada di Bali. Itu pasti. Nah, pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana ketimpangan antara orang-orang pariwisata dengan orang-orang pertanian. Nah, kami mencoba berada di titik tengah. Ya, bahwa kami tidak bicara bahwa pariwisata harus menghabisi pertanian, bahwa pertanian harus menghabisi pariwisata. Tidak seperti itu, tetapi bagaimana memberikan sebuah konsep yang saling terhubung dan memberikan nilai satu sama lain. Coklat is a farm, adalah pertanian, tapi bagaimana sebuah pertanian menghasilkan pariwisata? Kan begitu. Maka yang muncul adalah agrotourism. Ya, keterlibatan masyarakat, kemudian pengurangan alih fungsi lahan. Yang tadinya semua lahan harus kita rubah menjadi bangunan, building. Misalkan lah kita katakan mungkin villa, hotel, tidak salah. Karena harapannya tentu untuk mendatangkan tamu dan sebagainya. Tapi bagaimana sih supaya tidak terlalu timpang, supaya alih fungsi lahan pertanian ini tidak terlalu cepat. Sehingga kita perlu menahannya dengan cara menghasilkan keuntungan dari lahan-lahan pertanian ini tidak hanya dari sisi produktivitas. Contohnya gini, oh nih kita punya lahan padi nih 10 hektar atau 2 hektar. Kalau kita punya lahan padi 2 hektar, maka kita punya duit misalkan 20 juta gitu. Tapi kalau lahan padi ini terus di sampingnya kita kasih restoran, otomatis restoran ini kan menghasilkan. Bisa nggak restoran ini kemudian memberikan dampak buat padi yang ada di sekitarnya? Misalkan contoh pupuknya biar gratis dong. Hasil restoran itu buat bayarin pupuk dong, atau bayarin pestisida dong. Nah, bisa nggak seperti itu? Itulah yang kita sebut dengan hubungan yang harmoni antara pertanian dan pariwisata. Nah, kita selalu bicara seperti itu. Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa kita di Bali hanya punya 2 itu. Hanya punya pertanian dan pariwisata. Kemudian turunannya tentu adalah produk-produk lain ya, katakanlah coklat, padi, ya, hotel, itu kan turunan dari 2 bisnis ini ya, dua lokomotor ini. Mungkin pariwisata itu sekarang sudah menguasai 80% ekonomi Bali. Sisanya pertanian mungkin hanya 20%. Nah, ini yang menjadi masalah. Bagaimana kemudian ketika besok ada lagi Covid dan kita masih tetap 100% atau 80% di pariwisata, apakah kita akan tetap hidup dengan damai? Atau kita akan miskin? Seperti hari ini, bunuh diri begitu tinggi. Kenapa? Ekonomi yang mungkin berat buat masyarakat dan sebagainya gitu. Jadi kita perlu berpikir tentang sumber ekonomi baru, tidak hanya pariwisata gitu. Berarti itu juga yang menginspirasi Beli untuk menyelaraskan antara pertanian dan pariwisata dengan membuka salah satu tempat wisata yang berbasis pertanian juga. Saat ini ada Kokoland. Betul. Ya, memang Kokoland ini ya, kami selalu menyebut bahwa kami ini bukan bisnis ya. Saya adalah seorang sosiopreneur yang membangun ekosistem. Saya selalu sebut begitu kepada semua orang. Apa sih yang disebut sosiopreneur yang membangun ekosistem? Sosiopreneur itu adalah seorang pengusaha yang tidak hanya fokus pada mencari keuntungan atau uang. Tetap untung itu penting, tetapi bukan itu yang utama. Oke. Terus kita bicara ekosistem. Wah, ekosistem. Kenapa kita bicara ekosistem? Ekosistem itu adalah gabungan dari hulu yang kita sebut pertanian, tengah yang kita sebut industri, dan hilir yang kita sebut dengan perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Nah, yang kami ciptakan adalah sebuah ekosistem. Ekosistem di bidang komoditas coklat.
Sehingga kami punya perkebunan, ya, di mana perkebunan ini menginisiasi banyak petani untuk bisa ikut bersama kami berkebun coklat. Sehingga hasil mereka yang tadinya harganya 20.000 bisa kita jual dengan harga 40.000. Bahkan hari ini harga coklat itu yang tadinya hanya 40.000 kami beli, sekarang sudah 150.000 per kilo. Hari ini petani coklat sesuai dengan visi misi Chow Coklat sudah makmur, dan kami sudah mencapai visi itu. Itu yang paling penting. Jadi hari ini kalau siapapun yang berbisnis coklat biji itu pasti makmur. Punya tanah 1 hektar itu hasilnya 1 ton per hektar. Berarti kalau 1 ton per hektar harga 150.000, berarti 1 tahun mereka dapat 150 juta. 150 juta dibagi 12 itu rata-rata 12-13 juta 1 bulan. Jadi ada bahasa apakah petani itu miskin? Kalau petani coklat tidak mungkin miskin sekarang, ya, karena mereka sudah punya penghasilan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu di hulu kami sudah melakukan yang namanya inisiasi petani dalam bentuk koperasi, dalam bentuk P4S, dalam bentuk kelompok-kelompok petani dan sebagainya. Siapapun berhak untuk masuk di situ dan ikut mensuplai Chow Coklat. Khususnya teman-teman di Bali, ya, di seluruh Bali, kami persilahkan. Nah, kemudian kita bicara di tengah industrinya. Di industri ini kita bukan industri besar yang yang betul-betul kemudian menginjak karyawan, enggak, tapi bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar. Bagaimana orang-orang yang tadi saya bilang harus ke Ubud, harus ke Canggu, harus ke Nusa Dua, nggak perlu. Sekarang udah di rumah aja kerja, gajinya sama, kerja di rumah hasilnya sama. Ya, kita libatkan di tingkat industrinya. Bagaimana masyarakat terlibat sebagai karyawan. Nah, terakhir adalah yang saya bilang tadi di perdagangannya. Nah, di perdagangan ini, nah, kita punya yang namanya Cocoa Land. Cocoa Land ini adalah bagian akhir atau hilirisasi dari seluruh proses ekosistem ini. Nah, proses ekosistem ini kemudian dihilirisasi, inilah guide-guide. Kita punya teman, kita punya shareholder, guide-guide, travel agent dan sebagainya itu di sini. Jadi produk yang dihasilkan petani tadi kemudian dikerjakan oleh teman-teman masyarakat desa untuk dijadikan coklat, dijual kembali di Bali dalam bentuk produk dan kemudian dibantu penjualannya oleh melalui proses pariwisata, dalam hal ini guide, travel dan sebagainya gitu. Jadi itu yang kita sebut dengan ekosistem. Gitu deh. Berarti untuk di Cocoa Land ini sendiri fokus ke penjualannya saja atau ada juga berupa edukasi atau wisatanya gitu, Bli? Jadi ketika orang berkunjung ke sana, orang bisa melihat proses pembuatannya, melihat juga perkebunannya. Ya, tentu saja ya. Jadi memang pada intinya ya kalau orang berwisata biasanya harus ngelihat semua proses ya. Jadi nggak cuma belanja gitu kan, nggak tahu prosesnya. Jadi kita memang memperkenalkan khususnya kepada anak-anak sekolah tentang proses coklat itu. Oh gini toh ternyata proses coklat mulai dari bibit, kemudian jadi produk setengah jadi, kemudian jadi produk jadi. Jadi memang segala sesuatunya terlihat di situ. Memang betul itu semuanya ada di situ gitu. Kemudian untuk di Cocoa Land ini kan menerapkan ada nggak praktik berkelanjutannya atau nanti targetnya di masa depan akan dikembangkan seperti apa lagi gitu? Ya, ya betul sekali. Jadi Cocoa Land ini seperti saya bilang tadi kan adalah hilirisasi ya, proses akhir dari coklat. Pada prinsipnya Cocoa Land ini adalah sebuah tempat, sama seperti kita bicara misalkan kalau dikenal tempat kita katakan di Kuta yang besar itu misalkan Candelicious. Ya, mungkin pada tahu nih teman-teman semua Candelicious. Nah, kita ingin membuat hal seperti itu. Nah, Candelicious ini kalau kita main ke Singapura, kemana-mana ada. Nah, kita akan menuju ke arah situ. Tetapi bagaimana kita lebih memperkenalkan coklat-coklat asli Bali. Karena coklat itu taste-nya beda-beda, Dek. Nah, Bali itu beda taste-nya. Kalau kita beli dari Ghana biji, atau dari Pantai Gading, dari Ethiopia, itu taste-nya beda. Sama seperti kopi. Nah, dengan kita membuat Cocoa Land, harapan kita coklat Bali ini mulai dikenal oleh masyarakat. Seperti apa sih produksi hasil tanah Bali? Seperti apa sih produksi hasil biji coklat Bali? Seperti apa sih hasil produksi dari
anak-anak atau masyarakat Bali. Nah, itulah yang kemudian kita akan kembangkan, kita package sehingga package ini bisa diterima oleh masyarakat dalam bentuk coklat jadi. Gitu. Jadi harapannya ke depan tentu saja kami ingin menjadikan Cocoland ini menjadi tempat yang besar ya, tempat yang menjadi surga coklat buat banyak anak, terutama anak-anak ya. Bagaimana anak-anak kemudian bisa menikmati, tidak hanya merasakan coklat, tetapi bisa juga mengetahui prosesnya mulai awal sampai akhir gitu. Selanjutnya, itu adalah terkait bagaimana ambisi Beli untuk membangun lagi usaha baik itu coklat, kemudian Cocoland, apakah akan ada inovasi baru lagi? Seperti kan kita tahu tidak bisa hanya stuck, akan terus harus ada inovasi dan pergerakan. Kira-kira apa nih Bli ambisinya dan inovasi yang sepertinya akan dilakukan? Iya. Jadi saya punya vision ya. Jadi katanya salah satu idola saya ya di pengusaha Indonesia, dia bilang orang yang paling hebat atau orang yang paling berhasil itu adalah orang yang hidup berdasarkan visi gitu ya. Nah, saya memang punya vision. Jadi Chow Coklat dan grup ini punya vision, yaitu bagaimana memperkenalkan coklat Bali, khususnya coklat Tabanan ya, untuk bisa terkenal di seluruh dunia. Jadi entah benar atau tidak, saya pernah membaca satu artikel bahwa coklat Bali adalah salah satu coklat terbaik di dunia. Kita perlu menyadari bahwa orang Bali ini sangat taat dalam beribadah, khususnya beragama ya, sehingga tanah-tanah kita ini diakui atau tidak itu memiliki nilai kesakralan yang luar biasa, sehingga ketika kita menanam di Pulau Bali ini, hasil yang kita tanam itu biasanya agak sedikit tanda kutip berbeda dengan produk hasil di tempat lain gitu. Nah, oleh karena itu dari konsep kesakralan ini saya meyakini bahwa kita harus punya visi yang jelas dalam mengembangkan produk ini. Nah, kami berfokus pada bagaimana vision kami adalah bagaimana menghasilkan coklat Bali sebagai coklat terbaik di dunia. Jadi itu adalah sebuah konsep besar yang sebetulnya kami lakukan, sehingga ke depan sebelum vision itu bisa menjadi kenyataan, kami tidak akan menyerah. Baik dari sisi memperbaiki kualitas pertaniannya, kemudian kita memperbaiki kualitas industrinya, kemudian kita juga memperbaiki kualitas pariwisatanya. Bagaimana kita menjual produk ini tidak hanya melalui saluran-saluran kecil, tidak hanya Cocoland, tidak hanya melalui satu titik, tapi bagaimana proses ekspor, kemudian kita bisa memperkenalkan produk ini ke seluruh dunia, ke mancanegara melalui port-port kita atau pelabuhan-pelabuhan kita yang kita gunakan dalam proses-proses ekspor. Seperti itu deh. Kemudian kan sekarang Beli termasuk salah satu pengusaha yang sudah dapat dikatakan sukses di Kabupaten Tabanan. Kemudian kan sekarang juga pasti menjadi inspirasi lah untuk anak-anak Tabanan yang ingin mulai membangun usahanya. Ya. Dan Beli juga sekarang tergabung menjadi Dewan Pembina HIPMI di Kabupaten Tabanan dan juga Ketua Badan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tabanan. Kira-kira dari HIPMI dan Badan Ekonomi Kreatif ini apa sih ada inisiatif untuk mengembangkan lagi ekonomi di Kabupaten Tabanan, khususnya ekonomi kreatif? Jadi khusus untuk anak-anak muda, itu apa saja sih inisiatif yang saat ini sedang berjalan? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi pada prinsipnya betul, saya dulu Ketua HIPMI Kabupaten Tabanan, dan saat ini sudah lengser digantikan oleh Pak Dede Desilas yang punya Desilas. Dan saya ditunjuk oleh Pak Bupati menjadi Ketua Badan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tabanan. Nah, kalau kita bicara HIPMI terlebih dahulu, ya memang HIPMI ini pernah cukup tidak terdengar. Nah, kemudian saya berpikir HIPMI ini adalah sebuah organisasi yang luar biasa, karena kalau kita melihat banyak sekali menteri-menteri kita yang berasal dari HIPMI. Katakanlah Pak Bahlil yang saat ini Menteri Investasi itu HIPMI, Pak Sandiaga Uno Kementerian Pariwisata itu juga HIPMI, kemudian Pak Erick Thohir, kemudian banyak lagi, termasuk Pak Presiden Jokowi pun itu adalah anggota HIPMI. Jadi saya merasa bahwa kita harus menghidupkan HIPMI ini gitu loh. Bahwa ini adalah saluran yang tepat untuk membuat anak-anak muda di Kabupaten Tabanan kemudian bisa menjadi
pengusaha yang benar, pengusaha yang baik. Artinya yang baik adalah apa sih? Pengusaha yang bisa memaintenance, pengusaha yang bisa mengerti proses bisnis dengan baik sehingga bisa menghasilkan profit, menghasilkan laba. Nah, dalam proses HIPMI ini sebetulnya ini adalah sebuah tempat untuk mencari link ya, mencari hubungan yang baik, mencari jaringan yang kuat antar kita sesama pengusaha muda. Ya katakanlah misalkan ada salah satu pengusaha gitu ya, dia bisnisnya apa sih? Bisnisnya jual coklat kering, atau dia punya perkebunan coklat. Nah saya punya pabrik coklat. Nah disitulah kemudian link itu terjadi. Oh misalnya kayak punya kebun coklat, ya udah coklatnya buat saya aja. Nah link-link semacam ini di Tabanan itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi sehingga kita bisa memutus rantai-rantai yang tidak perlu karena kita tidak saling mengenal. Nah itu banyak sekali yang dibutuhkan oleh HIPMI ini. Sehingga ketika link ini terjadi, kita bisa berpeluang untuk menghasilkan ekonomi yang lebih besar untuk Tabanan. Ya, kita tahu bahwa Tabanan ini adalah tempat yang sangat bagus. Kita luas Tabanan ini kan kira-kira sekitar 800 km persegi, dan kita ini negara gunung ya. Mulai dari gunung kita punya, kemudian kita juga punya laut, kita punya danau, kita punya hutan dan sebagainya. Secara geografis dan secara demografis, Tabanan ini adalah daerah yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana anak-anak mudanya kemudian bisa memanfaatkan potensi-potensi ini dengan optimal dengan cara menjadi pengusaha di bidangnya masing-masing, mau di bidang pertanian, mau di bidang peternakan, di bidang pariwisata, di bidang misalkan di medicine, kemudian bidang yang lain-lain silahkan. Nah tempat kita berkumpul ini HIPMI untuk diskusi, misalkan contoh nih kayak hari ini kita bicara PPN 12%, PPN akan 12% nih. Gimana sih HIPMI tanggapannya? Gimana sih anak-anak Tabanan, menerima saja atau kita mau bersuara nih? Misalkan nih pemerintah, government di Tabanan nih bikin aturan tertentu tentang THR atau tentang pajak. Gimana nih pandangan kita terhadap HIPMI? Di sini kita berdiskusi, layak nggak sih? Pemerintah sudah memberikan apa buat kita sehingga pajak itu harus dinaikkan, misalkan begitu. Disitulah kita berdiskusi. Oh bener loh, saya udah bayar pajak banyak nih. Saya sudah bayar pajak tepat waktu nih. Tetapi kenapa jalan di depan rumah saya masih jelek? Misalkan gitu. Hal-hal semacam ini bisa kita didiskusikan di HIPMI. Ya, syukur-syukur hari ini di Tabanan udah bagus juga sekali ya jalannya ya. Kita udah bersyukur sekali itu. Jadi pemerintah sekarang sudah sangat concern khususnya untuk perbaikan jalan. Nah, jangan sampai nanti teman-teman pengusaha ini berdirinya sendiri-sendiri. Nah, ketika berdiri sendiri-sendiri, adanya dalam hati aja, jalan saya rusak, izin susah, kemudian izin dimintain duit, ini itu banyak sekali lah, ngerengkang kalau nak baling orang ngerengkang gitu ya. Tapi dia nggak pernah cerita, nggak tahu harus salurin kemana gitu. Nah, tempat penyalurannya itu adalah HIPMI. Oh nih saya kayak gini, kayak hari ini misalkan bicara tentang apa lagi, tentang PRT, tentang BPOM. Kadang-kadang kita kan apa sih maksudnya nih? Nah, ketika kita berkumpul dalam sebuah tempat, kan kita bicara sesuatu tentang BPOM, tentang PIRT, tentang perizinan, di situ pasti ada senior-senior yang memahami atau pernah mengalami sebelumnya. Nah, kita tinggal ikut dia, tinggal mencari informasi dari dia. Jadi, HIPMI adalah tempat yang sangat baik buat para pengusaha muda untuk mencari informasi dan berkumpul, berserikat berkumpul, yang dijamin oleh negara untuk berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan wirausaha gitu. Itu HIPMI ya. Kemudian kita beralih ke Bekraf. Bekraf ini adalah badan ekonomi kreatif yang memang langsung berada di bawah Kementerian Pariwisata. Ya, yang kebetulan menterinya namanya Pak Sandiaga Uno ya, yang mantan ketua HIPMI dan saat ini menjadi Menteri Pariwisata. Nah, saya ditunjuk oleh Pak Bupati untuk menjadi ketua Ekraf. Nah, pemahamannya adalah saya harus melakukan koordinasi terhadap 17 subsektor dari bisnis-bisnis Ekraf. Apa saja sih 17 subsektor itu? Ada banyak. Salah satunya adalah misalkan media, kemudian kuliner, kemudian seni tari, kemudian seni lukis, arsitektur, desain, DKV, dan sebagainya. Itu adalah berbagai macam jenis industri-industri baru yang ada di Indonesia. Nah, Tabanan sebetulnya sudah sangat kaya dengan hal-hal seperti itu. Cuman selama ini pemerintah belum tahu
dan belum terpetakan secara optimal. Kenapa tidak terpetakan secara optimal? Karena tidak ada badan yang fokus di bidang itu. Nah, dengan adanya Ekraf, diharapkan ke depan kita bisa melakukan pemetaan secara baik. Nah, kenapa penting pemetaan di Ekraf? Karena satu, kadangkala seperti fotografi kita bilang, siapa yang peduli dengan fotografer? Selama ini fotografer tuh dimasukin mana? Dimasukin ke pertanian, dimasukin ke pariwisata, dimasukin ke industri, atau dimasukin ke mana? Kan nggak ada tempatnya dia, ya kan? Atau kita bicara kuliner gitu, kuliner tuh masuk ke mana? Nah, itulah tempatnya ada di Ekraf. Nah, dengan adanya Ekraf, otomatis subsektor-subsektor yang tadinya pemerintah tidak masuk ke dalam situ mulai masuk. Karena ada orang yang mengorganize, yaitu Ekraf gitu. Nah, memang dalam hal ini kita menyatakan bahwa anggaran Tabanan yang memang PAD-nya sangat terbatas itu memberikan ruang-ruang yang lebih sempit. Tapi tentu saja ke depan kita tidak boleh kecil hati. Pasti ada upaya dari pemerintah untuk semakin mengoptimalkan hasil dari Ekraf ini. Contoh misalkan teman-teman fotografi, kan banyak sebenarnya di Tabanan orang fotografi. Ada 100 misalnya, kita kumpulin, kita ajarin gimana sih caranya fotografi yang sederhana, gimana sih caranya menghasilkan uang dari bisnis fotografi. Nah, itu seminar-seminar, pelatihan-pelatihan seperti itu yang akan banyak dilakukan oleh kementerian maupun dinas pariwisata. Harapannya situ, lebih ke situ, ya. Untuk saat ini sendiri, Bli, jika memang ada pengusaha atau pelaku usaha atau ingin memulai melakukan usaha yang ingin bergabung atau masuk ke dalam ruang HIPMI, ke Bekraf, itu caranya gimana, Bli? Mungkin teman-teman Yohana di rumah berpikir, oh saya mau kok ikut HIPMI, saya mau juga ada di ruang diskusi itu, caranya gimana? Oh, itu gampang banget. Yang pertama, HIPMI dan Bekraf tidak memungut biaya apapun. Jadi karena kami merasa bahwa kita harus mengembangkan dulu organisasi ini. Jadi kita tidak bicara soal biaya, tapi bicara dulu kemauan dan keinginan ketika ada kegiatan untuk bisa ikut. Ya, karena bagaimanapun kita menyadari nih, untuk ikut saja kadang-kadang sulit sekali waktunya karena kita semua sibuk dalam proses mencari nafkah kan gitu ya. Nah, silahkan nanti kita punya sekretariat masing-masing ya. Jadi di HIPMI ada sekretariatnya, di Bekraf ada sekretariatnya. Nah, kalau HIPMI sekretariatnya di Bedugul, kalau Ekraf sekretariatnya di kota ya. Jadi silahkan nanti hubungi sekretariat. Mungkin habis ini kita akan memberikan nomor sekretariatnya, tinggal bisa menghubungi gitu ya. Jadi jangan khawatir, memang kita sudah punya ruang, ya kita sudah punya tempat, sudah punya asosiasi yang bisa kita gunakan untuk berdiskusi. Ya, harapannya ke depan dari diskusi-diskusi ini, karena Ekraf ini langsung di bawah pemerintah, itu bisa kita sampaikan langsung ke pemerintah. Jangan sampai nanti sekedar diskusi terus nggak ada apa-apanya kan gitu. Nah, harapannya tentu ke depan apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi harapan dari teman-teman Yohana semua di Kabupaten Tabanan bisa dioptimalkan dan dimaksimalkan melalui proses diskusi di Ekraf maupun di HIPMI, seperti itu. Jadi sebenarnya Yohana ini punya banyak sekali potensi dan banyak sekali ruang sebenarnya untuk bisa memulai usaha. Tapi kalau kita ngomongin Yohana atau anak muda, Bli, biasanya salah satu hal yang menjadi kendala anak muda dalam memulai suatu bisnis itu adalah takut gagal. Sebagai seorang pengusaha, takut gagal, takut rugi, pokoknya takut duluan, udah takut aja gitu. Kalau Bli sendiri, apa sih yang menjadi kegagalan terbesar yang pernah Bli alami selama menjadi seorang pengusaha? Kegagalan terbesar ya. Kalau saking saya sering gagalnya ya, jadi saya tidak pernah menghitung kegagalan saya gitu ya. Dan sama dengan kesuksesan, saya juga tidak menghitung kesuksesan. Jadi begini deh, soal gagal dan sukses itu adalah sebuah cara pandang. Sama seperti kita bicara entrepreneur, kata Bang Sandiaga Uno, beliau bilang, what is entrepreneur? Apa sih entrepreneur itu? Entrepreneur itu bukan pekerjaan, itu adalah pola pikir. Pola pikir entrepreneur itu apa? Yang pertama, pantang menyerah. Ya, yang kedua, kalau jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh sekali, bangun 2 kali. Jatuh 2 kali, bangun 3 kali. Artinya apa? Makanya saya tadi bicara di awal, menjadi manusia tertinggi itu adalah manusia yang hidup dengan visi. Itu harus dipahami dulu.
bahwa manusia itu kemudian hidup dengan visi itu berdasarkan apa yang dia yakini. Seperti saya, misalkan contoh vision saya adalah bagaimana membuat coklat Bali menjadi coklat terbaik di dunia. Sebelum saya bisa menjadikan coklat Bali menjadi coklat terbaik di dunia, saya tidak akan berhenti segagal apapun saya gitu. Nah, ketika kita sudah punya visi, maka kita akan melaju terus sampai visi itu terpenuhi. Nah, kita disebut gagal ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi visi kita sampai itu selesai. Itu deh, itu pemahaman saya ya tentang bagaimana menjalankan hidup, bagaimana menjalankan sebuah kegagalan. Tadi kan gagal itu kan part of sukses ya. Jadi orang pasti gagal, nggak mungkin sukses. Gagalnya mungkin lebih banyak dari suksesnya, itu udah biasa banget. Tapi untuk mencapai titik sukses ya memang harus gagal gitu. Nggak mungkin orang tuh never lose gitu, nggak ada itu. Orang yang never lose adalah orang yang paling gagal menurut saya. Karena ketika dia selalu merasa sukses tanpa kegagalan, terus ukuran suksesnya apa? Ya, dia sukses karena bapaknya pejabat. Ya lu sukses gara-gara bapak lu pejabat ya biasa aja kan gitu kan. Atau sukses karena dia anak petinggi partai gitu, ya biasa aja. Atau dia sukses karena bapaknya kepala dinas gitu, ya biasa aja. Tapi kalau kita orang yang betul-betul berjalan dari bawah, merangkak dari bawah, ya gagal itu hal biasa. Gagal ya bangkit lagi gitu aja, nggak usah takut, santai aja. Cuman kita perlu banyak ya, makanya hari ini saya senang sekali bisa berkenalan dengan banyak teman-teman ya, dalam artian bahwa kegagalan-kegagalan itu bisa terjadi, dan ketika kita gagal kita punya sahabat-sahabat yang akan menarik kita ke atas gitu loh. Nah itu akan terjadi ketika jatuh, siapa yang narik kita? Makanya jangan mengetawai mengetawai, mentertawakan, dan meremehkan orang yang sedang jatuh. Karena siapapun bisa di posisi situ, itulah. Jadi kalau saya melihat orang jatuh, wah itu adalah sebetulnya pelajaran untuk dia sukses. Ya kita pernah, apa sih yang tidak bikin kita jatuh? Coba kalau orang yang di dunia pariwisata, dari 2017 kita kena yang namanya Gunung Agung meletus. 2018 kita kena gempa bumi Lombok. 2019 kita kena Pilpres Sara. 2021 kita kena Covid. 22 perang Ukraina Rusia. 23 resesi global. 24 apalagi dan apalagi. Setiap tahun tantangan kita sebagai orang Bali itu semakin berat, ya. Tapi pertanyaannya, you mau survive apa mati karena itu? Nah kalau kita pingin mati karena itu, atau kita sudah tidak survive karena kita tidak punya visi, maka kita akan terbenam dalam jurang kegagalan. Tapi kalau kita sudah punya visi yang jelas, soal jatuh bangun lagi itu soal biasa, nggak ada masalah. Tapi ingat bahwa ya tentu saja Ida Sang Hyang Widi-Wasa ya, itu intinya. Kalau sudah kita berpatokan pada beliau, saya pikir kita bisa melewati segala hal lah. Itu kira-kira. Kemudian untuk beli sendiri gimana sih selama ini menyeimbangkan, menyelaraskan antara bisnis dengan usaha itu dengan kehidupan pribadi secara personal? Bagaimana menyeimbangkannya? Ya, yang pertama kita mesti mengetahui yang kita sebut dengan skala prioritas dalam hidup ya. Kalau saya skala prioritas utama saya adalah keluarga. Family, I'm the family man. Ya banyak yang ini ya. Tapi saya pikir saya adalah orang yang memang hidup karena keluarga saya. Buktinya apa? Contoh, waktu saya kerja di bank ya, dan saya menjadi karyawan terbaik se Indonesia, saya memutuskan keluar untuk membantu ayah saya. Itu sudah membuktikan bahwa saya memang hidup untuk keluarga saya. Itu prinsip. Jadi ketika saya di luar dan menjadi seorang pengusaha, prinsip itu tidak berubah, bahwa saya hidup untuk keluarga saya. Nah, soal saya kemudian ada bisnis, ada menjadi ketua di banyak bidang, itu adalah second life ya. Tetapi bukan berarti saya tinggalkan. Keluarga itu tetap nomor satu ya. Kalau ada pilihan, kemudian dihadapkan pada pilihan yang sulit antara memilih keluarga, pekerjaan, bisnis, dan sosial life gitu, saya akan pilih keluarga saya. Gitu. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana kita sebagai seorang manusia itu bisa memiliki skala priority dalam hidup.
Ketika kita punya skala prioritas, maka kita dianggap orang yang punya punya prinsip. Ya, ketika kita tidak punya prinsip, Anda sudah selesai sebagai manusia, berarti Anda sudah tidak lulus. Jadi orang itu harus punya vision, harus punya prinsip. Kalau sudah tidak punya prinsip, sekarang tiba-tiba jalur A, besok tiba-tiba jualan nasi goreng, besok tiba-tiba jualan jagung, itu ya susah. Kita harus punya prinsip hidup ya. Sehingga dengan prinsip itu masyarakat melihat, oh orang ini memang punya prinsip. Orang ini bisa dipercaya, orang ini bisa diberikan mandat, orang ini memang layak kita dukung dan sebagainya. Jadi pada intinya saya sangat mempercaya bahwa kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya ya. Kata ibu saya itu satu-satunya jalan tercepat mencapai surga atau mencapai kebahagiaan itu adalah kepercayaan. Jadi ketika orang sudah percaya dengan kita, siapapun, itu adalah jalan menuju kebahagiaan yang sebenarnya gitu. Itu yang saya percaya. Kemudian kita bicara lagi soal Tabanan, Bli. Kalau menurut Bli sendiri, iklim di Kabupaten Tabanan, di kota kita ini, apakah sudah cukup bersahabat untuk para pelaku usaha di luar sana? Kalau di sisi, kalau kita bedah ya, secara BPS ya, kebetulan saya juga suka baca data angka BPS. Memang Tabanan ini lebih tinggi pendapatannya atau PAD-nya itu disumbangkan dari sisi pertanian. Jadi kalau kita bicara pertanian, maka pertanian itu tidak di kota deh, tetapi adanya di desa-desa ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah pariwisata. Nah, pariwisata ini juga tidak ada di kota kita. Jadi kalau kita bicara kota Tabanan, maka kita lebih banyak bicara soal UMKM. Jadi bagaimana usaha-usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, itu adanya di kota Tabanan. Nah pertanyaannya kemudian, apakah kemudian iklim yang terjadi, iklim usaha yang ada di kota Tabanan cukup mendukung pengembangan masyarakat kita? Nah kalau kita merefer atau membandingkan dengan kota-kota lain, saya pikir kita masih cukup banyak kekurangan ya. Apalagi kemudian kita membandingkan diri dengan katakanlah kota Denpasar. Ya, kota Denpasar itu punya semacam gedung khusus ya, yang kita sebut DNA itu. Ya, DNA itu memang dia khususkan untuk membantu anak-anak muda untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya gitu loh. Nah kita di Tabanan belum punya deh. Saya memahami kenapa belum punya, karena memang balik lagi ke anggaran kita yang sangat terbatas. Nah oleh karena itu saya berharap pemerintah punya semacam kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan itu. Bagaimana sih caranya supaya Tabanan ini kemudian memiliki PAD yang tinggi? Dengan cara menarik investasi ke daerah kota Tabanan, di mana investasi-investasi itu dimulai dari masyarakat Tabanan sendiri yang telah sukses di daerah lain. Jangan salah loh, kita banyak sekali, kita ini adalah penghasil profesor terbanyak di Bali. Jangan-jangan di Indonesia, saya nggak tahu. Tapi di Bali, profesor terbesar atau terbanyak itu berasal dari Tabanan. Dan itu sudah ada buktinya, sudah pernah dikumpulkan juga di Gunung Mario. Artinya apa? Kita nggak kekurangan orang pinter, ya. Orang pinter itu seharusnya memberikan masukan-masukan yang kemudian memberikan hasil yang optimal untuk daerah kita. Nah, saya berharap pemerintah melalui orang-orang cerdas-cerdas ini memberikan sebuah gambaran atau memberikan sebuah ide di mana ide-ide ini kemudian terimplementasi menjadi sebuah tempat yang memberikan kemudahan bagi anak-anak muda dalam berusaha. Misalkan dia bikin sebuah tempat yang bagus lah, kasihlah mereka, misalkan kita bilanglah namanya mungkin Startup Center, Tabanan Startup Center kita gitu. Tabanan TSC gitu. Kita bikin TSC kayak Tabanan Startup Center. Kita pusatkan misalkan di mana? Yang datang siapa? Kita punya Pak Nyoman Nuarte yang bangun IKN. Kita punya banyak lagi yang orang-orang seperti Pak Nyoman. Ayo kita undang mereka. Siapa tahu mereka mau menjadi investor-investor kita. Kita kan tidak harus berharap bule atau orang Jakarta, orang Bandung, enggak. Kita datengin dulu orang-orang profesor-profesor dan orang-orang kaya yang ada di Tabanan ini untuk membangun Tabanan. Mudahkan izin-izinnya. Ya, sehingga bertemulah kemudian startup anak muda yang ada di Tabanan dengan investor-investor yang orang Tabanan asli atau orang Bali asli lah. Nah, kemudian ketika ini bertemu, otomatis kita adakan semacam pitching
di mana pitching ini mempertemukan investor dengan anak-anak muda kreatif yang punya konsep dalam startup. Sehingga dalam proses itu terjadilah yang kita sebut dengan proses ekonomi, di mana anak-anak muda yang kekurangan modal tapi punya ide yang bagus didukung oleh orang-orang sukses yang dari Tabanan ini dengan modal yang cukup kuat. Nah, dengan permodelan seperti itu, otomatis anak-anak muda ini tidak perlu mungkin harus pinjam dulu dengan suku bunga yang tinggi. Nah, dia bisa pakai duit investor dulu dengan pertanggungjawaban tertentu. Misalkan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kan belum banyak kita lakukan di Tabanan. Padahal di daerah-daerah lain itu sudah menjadi hal yang biasa. Katakanlah hotel saja kita belum banyak punya. Ya, gimana sih kita bikin pertemuan di Tabanan? Paling kita ketemunya di Gedung Mario atau di GWS, masih di situ. Nah, kita belum punya nih tempat yang benar-benar digunakan untuk diskusi anak-anak muda tentang bagaimana mengembangkan ekonomi Tabanan ke depan. Karena kita bicara soal ekonomi ya, di mana basic kita atau tiang-tiang penyangga ekonomi kita adalah tiang-tiang pertanian dan tiang-tiang pariwisata, ditambah UMKM. Nah, tiang-tiang ini kan harus kita perkuat. Dengan cara apa? Dengan cara mempertemukan antara investor lokal dengan anak-anak muda yang punya ide. Nah, itu harus kita temukan di Tabanan. Masa kita meeting Tabanan di Denpasar, kan nggak cocok kita ini, ya kan? Ini yang kita harus lakukan. Ya, mungkin tidak harus segera, tapi kan harus sudah mulai dipikirkan. Jangan sampai dana-dana yang kita dapatkan, hasil PAD kita, hanya habis untuk hal-hal yang sifatnya tidak prinsip dan tidak untuk pengembangan masyarakat. Nah, saya sih yakin dan percaya ya, bahwa orang Tabanan itu sangat cerdas, pintar, kemudian berdedikasi, jujur, ya, dan banyak sekali yang luar biasa di Tabanan yang bisa kita kembangkan gitu. Sehingga hal-hal semacam itu bukan ide yang terlalu besar untuk kita wujudkan gitu loh. Sepanjang pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ketua DPRD dan sebagainya ikut dalam program itu, sehingga bertemulah anak-anak muda, investor, pemerintah dalam suatu wadah. Pemerintah ngurus izinnya dipermudah, anak-anak muda mikirin bisnisnya, investor lokal memikirkan dari mana modalnya. Ketika tiga hal ini terjadi, maka otomatis akan terjadi sebuah kesinambungan. Nah, kesinambungan inilah yang menjadi pondasi dalam pengembangan ekonomi kita ke depan. Menurut Beli Surya sendiri, untuk saat ini, apakah pemerintah di Kabupaten Tabanan itu sudah bisa atau sudah mulai menjadi, kita sebut, jembatan antara tadi investor yang memang dari Tabanan juga dengan anak-anak muda Tabanan yang ingin memulai usaha atau punya ide untuk usaha? Apakah sekarang sudah cukup menjadi jembatan atau memang perlu ada hal-hal yang ditingkatkan lagi oleh pemerintah Kabupaten Tabanan? Ya, tentu saja saya menyadari ya dan meyakini bahwa Bapak Bupati kita sangat concern ya dalam pengembangan pemuda khususnya di bidang ekonomi ya. Kita harus kembali merefer pada situasi kita bahwa Tabanan ini adalah pusat pertanian Bali ya, lumbung padi Bali. Nah, saya yakin dan meyakini betul bahwa ada upaya pemerintah dalam menjaga hal itu, sehingga yang diciptakan oleh pemerintah adalah lebih banyak bagaimana menghasilkan petani milenial misalkan, atau petani-petani muda baru ya. Tetapi jangan lupa bahwa ada side lain, ada cara-cara berpikir lain dari kaum-kaum Gen Z maupun Gen Y, milenial dalam memandang ekonomi. Kalau kita memaksakan menciptakan petani-petani muda tanpa bicara soal sisi ekonomi, misalkan katakanlah, udah nih karena kita Kabupaten Tabanan menghasilkan pertanian padi, seluruh anak muda Tabanan kita arahkan menjadi petani padi, kan susah, ya kan, nggak mungkin dong, kan gitu ya. Kita udah sadar itu akan sulit. Tapi beda ceritanya kalau saya ngomong gini, saya fokus untuk pengembangan petani muda, khususnya pertanian padi, dengan standarisasi pendapatan minimum 20 juta sebulan. Kira-kira pada mau jadi petani nggak? Pasti mau. Artinya apa? Ketika kita bicara soal masa depan anak-anak muda kita, pendekatan kita harus pendekatan ekonomi. Ya, karena anak muda itu harus bersolek, harus pakai
lip balm, harus pakai cila, harus pakai macam-macam, pakai lipstick dan sebagainya. Kalau itu tidak kita penuhi, maka orang tidak akan tertarik. Sedangkan hari ini petani-petani padi khususnya itu adalah orang-orang yang sangat termarginalkan, orang-orang yang bahkan bisa dibilang di bawah garis kemiskinan. Terus bagaimana mempertahankan proses ini? Inilah PR yang harus kita jawab. Mengingat kita adalah pusat pertanian dari kabupaten, dari Provinsi Bali. Nah, kita harus berpikir nih, bagaimana sih menciptakan seorang petani muda yang kemudian mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi untuk masyarakat. Nah, itu sudah bisa kami lakukan ketika kita bicara komoditas coklat. Ya kan? Karena tadi saya udah cerita kalau 1 hektar GEK punya tanah, maka GEK punya dapat 150 juta per tahun, 12 juta sebulan. Tertarik orang bertani. Tapi kalau hasil petani padi yang cuman misalkan hasilnya hanya 10-20 juta per tahun, dan itu pun belum bayar pupuk dan pestisida, terus gimana? Nah, pemerintah di sini harus mulai berpikir bagaimana melakukan keseimbangan, menyeimbangkan antara mempertahankan budaya bertani padi dengan bagaimana menghasilkan pendapatan buat masyarakat. Nah, disinilah muncul konsep yang kita sebut mungkin dengan subsidi silang, mungkin ya seperti itu. Atau pertanian yang lebih produktif. Misalkan contoh, tadinya 1 hektar lahan jadinya 5 ton. Sekarang kita bikin jadi 15 ton. Sehingga tadi yang hasilnya 5 juta jadi 15 juta. Misalkan begitu. Itulah teknologi-teknologi semacam itu yang kita harus injek, yang harus kita masukkan dalam ide-ide pemerintah dalam pengembangan petani. Sehingga petani-petani muda yang diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi Tabanan itu betul-betul terlahir. Jangan sampai hanya menjadi wacana, karena mereka tidak bisa hidup dari kehidupan kita di pertanian padi pada khususnya gitu loh. Ya, kalau pertanian coklat kan udah kejawab bisa, tapi pertanian padi gimana? Nah, ini kita nggak tahu. Nah, saya yakin pemerintah dengan melihat konsep besar kita sebagai pusat pertanian pasti akan berpikir soal bagaimana mengembangkan petani ke depan. Nah, di satu sisi ada situasi bahwa Gen Z dan Gen Y tidak tertarik pada dunia itu. Ini tidak boleh tutup mata. Pemerintah harus mulai bicara dan memberikan ruang-ruang untuk Gen Y dan Gen Z ini berekspresi melalui konsep-konsep inovatif dan kreatif yang kita sebut dengan Tabanan Startup Center misalkan seperti itu. Yang akan bicara soal teknologi, bicara media, bicara seni, art dalam digital, apapun namanya yang memang hari ini sedang digandrungi oleh anak-anak muda. Jadi semuanya harus jalan. Ya, di satu sisi pertanian sebagai tulang punggung kita tetap kita jalankan dengan teknologi-teknologi misalkan drone, smart farming, ya, kemudian kita bicara tentang macam-macam lah bagaimana caranya memproduksi pertanian itu secara produktif sehingga ketika ada hasilnya betul-betul mampu menghidupi masyarakat. Jangan sampai seperti hari ini banyak berita mengatakan petani kita sudah mau habis. 2063 petani Indonesia akan habis. Karena apa? Karena hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena no farmer, no life. Ya, tidak ada petani, tidak ada kehidupan. Ya, jadi jangan sampai tidak ada petani. Kita anak-anak muda ini harus berpikir, membantu juga pemerintah dalam memikirkan ini. Ya. Bagaimana menciptakan teknologi di bidang pangan yang kemudian bisa menciptakan ekonomi yang baik buat petani dan melahirkan pemuda-pemuda baru yang hidup di bidang pertanian gitu. Menurut Beli, apa sih yang bisa menjadi cara untuk merubah stigma masyarakat sekarang? Mungkin kan seperti yang Beli bilang tadi, petani itu akan sulit untuk menjadi kaya. Ya, petani itu miskin, uangnya susah untuk didapat, sehingga itu yang membuat sekarang banyak anak-anak muda yang merasa nggak mau aja jadi petani gitu, nggak dapat uang gitu, atau mungkin nanti sulit kayaknya, lama kayaknya gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa menjadi inisiatif atau menjadi pandangan upaya untuk merubah pandangan itu? Ya, yang pertama tadi kita pada intinya bukan soal pekerjaannya ya, tapi tentang pendekatannya secara ekonomi. Bahwasanya kita menyadari bahwa masyarakat kita hari ini dihadapkan kepada kehidupan yang semakin berat setiap
tahun. Setiap bulan, setiap hari, harga beras naik, harga cabai naik, harga bawang naik. Tapi pertanyaannya ketika harga beras, cabai, bawang, dan sebagainya naik, apakah petani ikut hidup dengan baik? Apakah kemudian petani ikut sejahtera? Ternyata jawabannya tidak. Kenapa? Berarti kan ada gap yang terjadi antara petani dengan harga yang ada di lapangan, gitu ya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memberikan edukasi pada petani-petani muda tentang bagaimana melakukan pendekatan ekonomi. Apa yang saya maksud dengan pendekatan ekonomi? Bahwa dalam sebuah, kalau kita bicara pertanian itu kita akan bicara soal produktivitas. Petani itu sebenarnya gampang cuma 2 aja. Saya sudah bergelut dengan petani ini hampir 8 tahun. Dan pada akhirnya saya hanya menemukan 2 hal dalam dunia pertanian. Yang pertama adalah bagaimana menghasilkan hasil yang besar, sebesar-besarnya dalam satu lahan. Misalkan contoh, kita punya tanah 1 hektar. Gimana caranya yang tadinya tanah itu hasilnya cuma 5 ton, sekarang bisa jadi 15 ton, kayak tadi saya bilang. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ketika sudah 15 ton hasilnya, bagaimana caranya 15 ton ini dijual dengan harga yang mahal? Hanya 2 hal ini. Nah ini saya lakukan di dunia pertanian, khususnya di kakao. Nah kakao coklat itu rata-rata di Indonesia, itu hasilnya adalah 600 kilo per hektar per tahun. Oke ya, 600 kilo per hektar per tahun. Ketika dengan cara yang standar. Nah ketika kami masuk, hasilnya adalah 2 ton per hektar per tahun. Apa yang terjadi ketika 600 kilo dan 202 ton per hektar per tahun? Ketika 600 kilo dengan harga 50.000, maka dalam 1 tahun, dalam satu tahun kita menghasilkan 600 kilo dikali 50.000, berarti 30 juta setahun. 30 juta dibagi 12, maka hasilnya hanya 2,5 juta. Atau katakanlah 300 juta dibagi 12, ya sekitar itulah 2,5 juta. Hidupkah orang dengan angka 2,5 juta? Nah, itu kalau harganya 50.000. Tapi kalau hari ini 150.000, berarti dengan hasil 600 kilo dia udah dapat 7,5 juta. Artinya apa? Dengan hasil sedikit tetapi harga bagus, maka dia sudah cukup bisa hidup. Ya. Oke ya. Tapi kalau bayangkan kalau dia hasilnya 2 ton per hektar per tahun, berarti 2.000 dikali 150.000, 300 juta per tahun. 300 juta dibagi 12. Lebih kaya kita dari pejabat paling tinggi. Menteri aja kalah gaji itu. Punya tanah 1 hektar loh. Hasilnya segitu. Artinya apa? Masalah utama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuat lahan-lahan kita produktif. Bagaimana 1 hektar lahan menghasilkan hasil 2-3 kali lipat. Inilah ya kita bicara soal teknologi. Inilah kita bicara soal ilmu pengetahuan. Dan itu bisa dilakukan. Kalau nggak tahu, Israel itu dulunya adalah padang pasir. Tapi hari ini dia ada eksportir pangan terbesar di dunia. Bayangkan, tanahnya padang pasir jadi eksportir terbesar di dunia. Sedangkan kita, kata lagu kan, nanam kayu aja jadi duit gitu kan. Nah, kenyataannya apa? Bahkan kita sama sekali tidak sejahtera, khususnya petani kita. Nah masalahnya di mana? Teknologinya nggak jelas. Kemudian kesungguhan kita dalam mengelola lahan juga tidak jelas. Tata kelola perdagangan kita juga tidak jelas. Sehingga harga yang diterima petani itu menjadi sangat rendah. Jadi kalau menurut saya pertanian itu tidak banyak masalahnya, hanya 2. Bagaimana menghasilkan produktivitas yang tinggi dan bagaimana membeli dengan harga tinggi. Hanya itu. Kalau itu udah selesai, semua orang mau jadi petani saya pikir ya. Saya pun mau dan saya sudah lakukan di kebun saya sendiri dan hasilnya bagus sekali gitu. Sepanjang kita betul-betul merawat pertanian kita dengan baik gitu. Menurut Bu Surya, apakah sektor lain seperti mungkin cabai, padi, atau tanaman-tanaman lain punya kesempatan yang sama dengan kokoa? Oh ya jelas untuk dong. Untuk mendapatkan nilai yang tinggi itu. Loh, jangan salah, kokoa itu adalah produk yang tidak harus dimakan setiap hari. Sedangkan padi, bawang, cabai, dan sebagainya kan tiap hari kita makan, Ya jelas punya dong. Sekarang kan masalahnya adalah bagaimana tata kelolanya. Yang tadi bicara produktivitas. Bawang tadi hasilnya berapa sih hektar? 2 ton. Gimana bikin 4 ton? Bisa nggak? Pasti bisa. Itulah butuh ilmu pengetahuan.
Loh koko aja bisa dari 600 ke 2 ton? Itu kan banyak. Itu orang-orang profesor-profesor yang tadi saya bilang, tugasnya di situ dia. Gimana dia kemudian bisa menciptakan produktivitas yang tinggi. Nah, kalau di tata kelola perdagangan, itulah tugas pemerintah untuk memotong kartel-kartel yang membuat harga di petani itu menjadi rendah. Kenapa sih Chow Coklat kemudian ada di desa? Jawabannya adalah supaya yang jualan ke Chow Coklat bukan tengkulak, tapi petani gitu loh, Gek. Sehingga petani mendapatkan 100% value atas produknya. Tadinya coklat misalkan dibawa ke tengkulak, harga sekarang coklat dunia kita tahu 100.000, tapi di tengkulak dibelinya 40.000. Si tengkulak jual ke kami 100.000, yang untung siapa? Kan tengkulak. Nah, petani ini kadang-kadang tidak tahu kemana dia harus menjual produk-produknya. Makanya investasi di desa itu menjadi penting. Kenapa? Tujuannya adalah memotong rantai pasar supaya petani-petani di desa itu bisa langsung menjual produknya ke pabrik. Pabrik itu sudah pasti beli dengan harga pasar. Nah, ketika sudah masuk ke harga pasar, otomatis harga yang diterima petani akan jauh lebih baik gitu. Itu sih. Kalau kita misalnya ngomongin pemerintah dengan pelaku usaha, sekarang kan ini lagi zaman-zamannya sudah mendekati pemilihan kepala daerah baru. Kalau kita bicara khusus di Tabanan saja, kira-kira ada pengaruhnya nggak, Bre, untuk pemilihan kepala daerah dengan keberlangsungan usaha di Kabupaten Tabanan? Ya pasti ya, karena bagaimanapun berbagai jenis kebijakan pemerintah dalam perda-perda yang dihasilkan maupun undang-undang yang dijalankan oleh pemerintah tentu saja memberikan dampak langsung kepada sektor usaha. Cuman yang perlu kita sadari bahwa kita sangat mendukung ya apapun yang dilakukan oleh Bapak Bupati dalam hal ini saat ini. Tentu saja saya sebagai pribadi mengapresiasi, dalam artian sudah banyak perubahan dan perkembangan yang sudah kita rasakan gitu ya, mulai dari jalan yang mulai baik, kemudian sistem usaha yang mulai baik. Buktinya sekarang kalau kita ke perizinan udah nggak kayak dulu. Kalau perizinan dulu itu tempat duduknya aja udah nggak karuan gitu, tapi hari ini tempatnya bagus, kemudian tempatnya di pusat kota, itu sangat memberikan dampak yang positif buat kita gitu ya. Kebijakan-kebijakan semacam itu tentu memberikan kemudahan buat anak-anak muda seperti kita dalam berbisnis. Harapannya ke depan lebih banyak sosialisasi dari pihak pemerintah untuk membuka ruang-ruang baru bagi anak-anak muda ini untuk berkembang. Nah, tentu saja selain itu harapannya adalah Pak Bupati, kemudian pemerintah, kemudian mengembangkan yang kita sebut dengan startup center ini, sehingga kita tidak perlu ke Denpasar untuk bicara startup center, tapi Tabanan bisa gitu loh. Kita tidak perlu bicara atau pergi ke tempat lain untuk bicara pertanian. Misalkan pengembangan kita adalah sekolah pertanian yang paling high tech di Indonesia. Kita kan bicara pertanian. Kita kan belum punya sekolah pertanian high tech. Ya kita bikin dong sekolah pertanian yang high tech karena kita di Tabanan dan kita bicara padi. High technya kan harus gimana? High technya menghasilkan produksi padi yang tinggi, menghasilkan produk padi yang sehat. Nah, semacam itu yang kita hasilkan gitu loh. Sehingga peran kita sebagai anak muda adalah menciptakan teknologi yang baik yang bisa digunakan untuk mengembangkan hasil pertanian kita gitu. Berarti itu juga menjadi salah satu harapan Beli untuk pemerintah sekarang maupun nanti pemerintah yang akan datang, karena kan kita tahu perlu waktu untuk ya kita bilang mewujudkan tadi yang kita bilang Tabanan Startup Center. Semoga nanti dimulai dari hari ini sampai nanti siapa tahu di kepemimpinan yang baru atau pemerintah yang sekarang bisa mewujudkan. Ya, pasti. Kita berharap hal yang sama dan tentu saja saya yakin ya, apalagi dengan begitu banyaknya orang hebat di Tabanan, dan kita meyakini itu hanya saja mungkin bagaimana kita kemudian bisa memanfaatkan lebih optimal apa-apa saja yang bisa kita lakukan di Kabupaten Tabanan. Khususnya mari kita berdayakan ya. Ada sih orang-orang profesor sampai ratusan. Ayo kita ajak diskusi, duduk. Tapi tidak hanya bicara soal teori. Bagaimana secara teknis? Teknisnya apa? Ayo dong invest. Berani nggak invest Tabanan? Gitu loh. Berani nggak investasi di desa? Ayo, keahliannya buat apa? Misalkan bikin kopi, ayo bikin pabrik kopi di desa, serap hasil masyarakat. Atau keahliannya di bidang produksi padi, ayo bikin gimana caranya bikin 1 hektar padi hasilnya bagus. Jadi keahlian kecerdasan ini tidak hanya
hanya di atas sebuah kertas ya, tetapi menjadi sebuah diwujudkan dalam bentuk implementasi yang jelas bahwa betul orang Tabanan adalah orang-orang cerdas yang dibuktikan dengan banyaknya gelar doktor, profesor, kemudian berani melakukan investasi di desa-desa sehingga serapan tenaga kerja di desa menjadi tinggi, sehingga kita tidak perlu lagi bekerja keluar daerah. Kita cukup bekerja di daerah kita sendiri, menghasilkan pendapatan ekonomi sendiri, dan bisa memberikan dampak kepada masyarakat, mengurangi kemiskinan, kemudian membantu masyarakat yang susah, kemudian memberikan dampak terhadap produktivitas lahan-lahan kita yang saat ini tidur. Banyak sekali tanah-tanah di Tabanan yang saat ini tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu yang kita harus pikirkan ke depan. Jadi bagaimana orang-orang Tabanan kembali membangun Tabanan? Iya, itu yang paling penting. Jangan kalau gagah di luar itu menurut saya sih belum sukses lah. Tapi mampu memberikan dampak pada Tabanan. Tidak perlu harus menunggu pemerintah ya, tapi ayo turun. Buktikan bahwa kita cinta pada Tabanan. Katanya bangga jadi orang Tabanan. Katanya Tabanan menyegara gunung. Katanya Tabanan dengan 1000 potensi. Katanya Tabanan hidden gems. Ayo kita buktikan bahwa itu benar gitu. Dengan bersama-sama bergandengan tangan. Ya. Bersama pemerintah, bersama media, bersama pengusaha, bersama community, bersama anak muda dan sebagainya. Ayo gandengan tangan untuk mewujudkan itu. Sehingga ketika kita sudah bergandengan tangan bersama-sama, saya yakin Tabanan tidak akan terkalahkan sebagai sebuah kabupaten terbaik di Indonesia malah. Tidak hanya katanya lagi ya, Tidak hanya tapi katanya sudah lagi, nyatanya. sudah nyata begitu. Yang terakhir nih Beli, apa nih pesannya untuk para teman-teman Yohana di rumah yang mungkin ingin memulai usaha, yang ingin menjadi pelaku usaha di ekonomi kreatif, pesan dan petuah-petuahnya dari Beli Surya sebagai penutup kita. Ya, baik, makasih Dek. Jadi pada prinsipnya jangan memandang pekerjaan itu hanya wirausaha ya. Bahwa seluruh pekerjaan adalah mulia, bahwa seluruh apa yang kita hasilkan untuk keluarga kita adalah sesuatu yang mulia. Jadi dimanapun Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda bekerja, apapun profesi Anda harus bangga, proud dengan diri sendiri. Jangan menganggap orang lain lebih baik daripada kita, dan jangan menganggap orang lain lebih buruk daripada kita. Fokus pada vision kita, karena bagi saya pribadi, orang yang hidup dengan visi adalah orang dengan level tertinggi. Sehingga ketika kita sudah punya visi yang baik, ketika kita jatuh, kita akan bangkit lagi. Oke, makasih. Luar biasa.